Halo semua, jadi di video kali ini aku mau ngajak kalian bahas tentang dunia kerja yang seru, tapi juga penuh tantangan. Mulai dari kerja tim, motivasi, sampai masalah biaya. Tapi sebelum masuk ke materi yang bakal saya bahas, di sini saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Dea Lova dengan NIM 24103121200048. Tugas mata kuliah manajemen. Kita bakal bahas 4 hal penting dalam dunia kerja, yaitu ada struktur tim, hubungan industrial, motivasi karyawan, dan cara mengontrol biaya pemasaran. Yuk simak. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari struktur organisasi tim. Struktur organisasi tim adalah bentuk kerjasama di mana keputusan dan tanggung jawab dibagi secara merata antar anggota tim. Nah, ada beberapa kelebihan dari struktur ini. Pertama, keputusan yang diambil biasanya lebih baik karena melibatkan banyak sudut pandang. Semua anggota tim bisa menyampaikan ide dan pendapatnya. Kedua, tidak ada satu orang yang otoriter karena keputusan dibuat bersama. Ini bikin suasana kerja jadi lebih demokratis. Yang ketiga, partisipasi anggota tim cenderung meningkat karena setiap orang merasa dilibatkan. Mereka jadi lebih semangat bekerja. Tapi tentu saja, struktur ini juga punya kekurangan. Pertama, sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab saat terjadi kesalahan karena semuanya merasa keputusan itu milik bersama. Yang kedua, pengambilan keputusan bisa memakan waktu lama, soalnya semua pendapat harus dipertimbangkan dulu. Dan ketiga, ada risiko manipulasi kalau keputusan diambil lewat voting yang gak jujur, misalnya karena geng-gengan di dalam tim. Jadi, itulah kelebihan dan kekurangan dari struktur organisasi tim. Selanjutnya, cara mengembangkan sistem hubungan industrial yang efektif. Hubungan industrial yang efektif itu penting banget buat menciptakan suasana kerja yang sehat dan produktif. Pertama, bangun komunikasi yang terbuka dan jujur antara manajemen dan karyawan. Informasi penting harus disampaikan secara jelas dan tepat waktu. Kedua, libatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Ini bikin mereka merasa dihargai dan ikut memiliki perusahaan. Ketiga, gunakan dialog sosial atau negosiasi yang adil saat ada perbedaan pendapat. Cari solusi bersama, bukan saling menyalahkan. Keempat, tangani konflik dengan cara yang sehat, misalnya melalui mediasi, biar masalah cepat selesai tanpa drama. Dan yang terakhir, tingkatkan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan di semua level, karena hubungan kerja yang kuat itu dibangun dari orang-orang yang saling percaya. Itulah cara mengembangkan sistem hubungan industrial yang efektif. Selanjutnya, ada cara meningkatkan motivasi karyawan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Motivasi karyawan itu kunci agar mereka tetap semangat meskipun kerjaan lagi berat atau banyak masalah. Jadi yang pertama, beri penghargaan atas kerja keras mereka, bisa berupa bonus, pujian langsung, atau sekedar ucapan terima kasih, itu punya efek besar. Yang kedua, ciptakan lingkungan kerja yang positif dan nyaman. Kalau suasana kerja enak, orang juga lebih semangat. Ketiga, beri kesempatan buat berkembang, misalnya lewat pelatihan atau tanggung jawab baru, biar mereka merasa terus bertumbuh. Yang keempat, komunikasi itu penting. Dengarkan pendapat mereka dan kasih feedback yang membangun. Dan yang terakhir, jelaskan tujuan kerja yang jelas dan realistis. Karyawan perlu tahu apa yang mereka kejar, supaya mereka nggak kerja asal-asalan. Jadi, itulah cara meningkatkan motivasi karyawan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Penjelasan selanjutnya, ada cara mengendalikan biaya pemasaran. Jadi, sebuah perusahaan memiliki masalah dengan biaya pemasaran yang terlalu tinggi. Bagaimana sih cara perusahaan tersebut mengendalikan biaya pemasarannya? Biaya pemasaran yang terlalu tinggi bisa bikin keuangan perusahaan bocor tanpa terasa.
Jadi inilah cara buat mengendalinya. Yang pertama, gunakan materi promosi yang sudah ada, seperti foto atau desain lama, biar nggak perlu bikin dari nol dan keluar biaya lagi. Yang kedua, kerjakan hal-hal sederhana sendiri, seperti posting iklan atau jadwal promosi. Gak semua harus disewa ke agensi mahal. Yang ketiga, gunakan jasa profesional hanya untuk hal-hal yang benar-benar penting, misalnya bikin video iklan khusus atau kampanye besar. Yang keempat, pertimbangkan untuk punya staf pemasaran sendiri. Biaya bulanan bisa lebih murah dibanding terus-menerus pakai jasa luar. Dan yang terakhir, yang kelima, analisis biaya pemasaran per bagian. Cek mana yang boros dan bisa dipangkas tanpa mengurangi hasil. Itulah cara mengendalikan biaya pemasaran. Jadi, ada kesimpulan 4 poin yang telah saya jelaskan. Yang pertama, struktur tim punya kelebihan dalam kolaborasi, tapi perlu manajemen yang jelas agar tanggung jawab tidak kabur. Hubungan industrial yang sehat dibangun lewat komunikasi terbuka, keterlibatan karyawan, dan penyelesaian konflik yang adil. Yang ketiga, motivasi karyawan bisa tumbuh dengan lingkungan kerja yang suportif, penghargaan yang tepat, serta peluang berkembang. Yang keempat, pengendalian biaya pemasaran harus dilakukan secara cerdas, efisien, dan tepat sasaran agar anggaran tidak membengkak. Jadi, kesimpulan dari semuanya yaitu kunci sukses perusahaan adalah pada tim yang kompak, hubungan kerja yang sehat, karyawan yang termotivasi, dan pengelolaan biaya yang bijak. Itu dia pembahasan kita. Semoga jadi lebih paham tentang kerja tim, hubungan kerja motivasi, dan cara ngatur biaya pemasaran. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa jaga semangat. Sampai ketemu di animasi selanjutnya.